Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khatamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadratul kiram, para mustami'in, para jamaah majelis taklim Masjid Nurul Hikmah yang dirahmati Allah. Pertama-tama monggo kula panjenengan saya muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya enjang menika tasih pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala sehingga sakbadane kula panjenengan sedaya dipun syariatken sedalu Allah masih memberikan kesempatan kembali untuk menambah ibadah di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita lakukan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan, dosa dan kesalahan kita mulai akil balik sampai hari ini bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kiram, para jamaah, sebelum kajian kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama. Mudah-mudahan kajian demi kajian yang kita adakan di pagi hari ini semoga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى جميع أرواح الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء العاملين والصالحين وصحابته والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان يا شمس القادر الجيلاني. لهم الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة بسم الله المؤلف وسلم هذا الكتاب رياض الصالحين. الفاتحة. الفاتحة إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأخواتنا ومشايخنا ولأساتذتنا والمعلمين
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تعذبهم بالقبر حتى يأتي يوم القيامة. لهم الفاتحة. الفاتحة إلى مجلسنا هذا. اللهم اجعل مجلسنا مجلسا نافعا مباركا سالما في الدنيا والآخرة ببركة الفاتحة. Monggo sareng-sareng maos kalimat syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani Allahumma ighfirli. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Terima kasih Bapak Ibu yang telah membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi hajat kita, hajat keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, jamaah kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita telah membaca syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini, sampai pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ditambah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat Nabi yang kita baca bersama semoga sampai kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di akhirat memperoleh syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, sebelum kajian kita mulai, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum makan dan minum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng. Allahumma rabbana barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah alladzi at'amana ala nikmatil iman wal ihsan. Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, pagi hari ini marilah kita niatkan di hati kita untuk thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu telah saya sampaikan yaitu kajian tentang mahabbah, keutamaan cinta kepada seseorang tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak, semata-mata mencintainya, semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai seseorang, mencintai kepada istri, suami, mencintai kepada jamaah, semata-mata keagungan Allah, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat Allah akan mencari siapa yang pada masa hidupnya
yang dia cintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah Allah mencari orang yang pada waktu hidup di dunia saling mencintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al-yauma, pada hari ini, udilluhum fi dhilli, pada hari ini aku akan menaunginya pada saat tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu di dunia kita mencintai saudara kita, mencintai keluarga kita semata-mata karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan mencarinya, Allah akan memberikan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Akan dikasih naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya yang hadir ini. Begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman, Allah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang aku ada di tangannya, la tadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, sebelum kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan juga tidak bisa masuk surga orang yang beriman hatta tahabu, sebelum kalian saling mencintainya. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang menjadikan kalian cinta mencintainya karena Allah. Idza fa'altumuhu tahabbtum, apabila kalian melakukannya maka kalian akan mencintai, saling mencintainya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu afsus salam bainakum, apabila kalian mentebarkan salam di antara kalian. Jadi salam itu adalah sebagai alat untuk merekatkan saudara, merekatkan teman, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah menganjurkan afsus salam, tebarkan salam, sekalipun pada orang yang tidak dikenal, tapi menyebarkan salam itu menampakkan bahwa dia mencintai sesamanya karena Allah Subhanahu wa taala.
Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhon, bahwasanya ada seorang lelaki yang berziarah, berkunjung kepada saudaranya, lahu fi qaryatin ukhra, saudaranya itu ada di negeri yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi, lalu Allah menyuruh kepada para malaikat untuk melindunginya. Wa dzakaral haditsa ila qaumihi, dan disebutkan dalam hadis kepada kaum yang lain, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu bihi, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada seorang lelaki yang mencintai mengunjungi kepada saudaranya di negeri yang berbeda, tapi dia berniat dari rumah, dia mengunjunginya semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat untuk melindungi, untuk menemani di perjalanannya sampai ketemu saudaranya. Lalu malaikat ini bertanya kepada orang yang akan berkunjung ini, mau kemana engkau? Kemudian orang yang berkunjung ini mengatakan, saya mau mengunjungi saudaraku di negeri yang berbeda, di desa yang berbeda. Apakah ada tujuan karena kamu mau balas budi? Kemudian orang yang berkunjung itu mengatakan, tidak, tapi karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu para malaikat yang menyerupai manusia itu mengatakan bahwa engkau telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala karena engkau mencintai saudaramu semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan orang yang cinta kepada sesama, tapi cintanya bukan karena materi, bukan karena akrabnya, tapi karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tak berbeda dengan kita yang hadir di masjid ini. Kita mendengarkan kajian, mengadakan majelis taklim semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berkumpul karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang
mencintai saudaranya semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada sesama karena keagungan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat memperoleh syafaat, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan. Mudah-mudahan kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia sampai di akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia. Wa an Mu'adz bin radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah telah berfirman, azza wa jalla, maha luhur dan maha agung, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, lahum, bagi mereka, munabiru min nurin, bagi mereka akan diberikan yaitu persinggahan dari cahaya. Yakbituhumun nabiyuna wasyuhada, yang mana persinggahan itu sangat digemari oleh para nabi dan para syuhada. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini hadis hasan sahih. Artinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah sendiri yang berfirman, orang yang saling mencintai fi jalali, karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi mereka akan memperoleh yaitu singgasana min nurin, dari cahaya, yang mana singgasana ini sangat diharapkan oleh para nabi dan para syuhada. Mudah-mudahan termasuk kita memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, kita yang hadir di majelis ini, marilah kita mempraktekkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
yaitu pada akhir nanti kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang saling mencintai, apakah itu suami istri, apakah termasuk para jamaah sama jamaahnya, maka apabila dia berkumpul, dia bertemu semata-mata mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat Allah sendiri akan mencarinya dan Allah sendiri yang akan melindunginya dan Allah sendiri yang akan menaunginya dengan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat orang-orang yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabil Idris Al-Khawlani radhiyallahu rahimahullah qala, dia berkata, dakhaltu masjidan, aku telah masuk ke masjid Dimsyikon di negeri Damsyik. Faida fatan, maka ketika itu ada seorang pemuda berrakus sanaya, yang putih mengkilap giginya. Wa idzan nasu ma'ahum, dan pada waktu itu dikerumuni oleh banyak manusia. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, maka apabila memperselisihkan pada sesuatu, asyudduhu ilaih, kemudian dia minta pendapat kepada sesama manusia yang lain. Fasa'alathu anhu, lalu bertanya, aku bertanya kepadanya, siapa itu? Faqila hadza Mu'adz bin Jabal, kemudian dijawab, dia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, semoga Allah meridainya. Falamma kana, maka ketika minal wada hajartu, maka ketika itu pagi itu aku jumpai dia sedang sholat. Qad sabaqani bitahjir wa wajadtu yusalli, dan aku jumpai dia dalam kondisi sholat. Fangtadartuhu, lalu aku tunggu dia sampai selesai. Hatta qada sholatu, sampai selesai sholatnya. Summa ji'tuhu, kemudian aku datang kepadanya. Min qibali wajhi, dari arah depannya. Fasallamtu, maka aku mengucapkan salam alaihi, atasnya. Summa qultu, kemudian aku mengatakan, wallahi inni la uhibbuka billahi, demi Allah sesungguhnya aku mencintaimu lillahi, semata-mata karena Allah. Faqala, kemudian berkatalah Mu'adz bin Jabal, alillah, benarkah engkau cintaku kepadaku karena Allah? Fakultu,
alillah. Ya, semata-mata karena Allah. Faqala, lalu bertanya lagi, apakah benar kau mencintaiku karena Allah? Faqultu, alillah. Ya, aku mencintaimu karena Allah. Fa'akhadha bihabwatin. Kemudian dia mengambil selendangnya, ridai, wajabadani ilaihi. Kemudian menariknya kepadanya. Faqala, lalu berkata kepada Jabir, absyir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah engkau, sesungguhnya aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka, maha berkah, wa ta'ala dan maha luhur, wajabtu mahabbati bil mutahabina fi wajabtu, aku telah wajabtu, aku telah menjawab mahabbati, bahwa engkau mencintaiku, lil mutahabbina, bagi orang-orang yang sama mencintainya, bi padaku, wal mutahabbina wal mutajalisina, dan mencintai kepada orang-orang yang sama duduk, wal mutazawwirina, dan mencintai kepada orang-orang yang mencintai kepadaku. Artinya hadis ini bahwa pada suatu hari, yaitu Al-Abi Idris Al-Kholani ini, dia masuk ke dalam masjid yang ada di Damsyik, bertemu kepada seorang pemuda yang putih mengkilap giginya, kemudian dikerumuni oleh banyak orang. Kemudian
bertanya kepada orang lain, siapakah itu pemuda itu? Kemudian dijawab, hadza Mu'ad bin Jabal. Dia adalah sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian pada waktu pagi dia menjumpainya juga, dia sedang melakukan sholat. Kemudian dia tunggu sampai selesai. Kemudian dia datang kepadanya di hadapannya. Dia mengatakan salam, mengucapkan salam kepadanya. Lalu dijawab oleh Mu'ad bin Jabal dengan kata-kata wa'alaikumussalam. Kemudian orang itu berkata kepada Mu'ad bin Jabal, wallahi inni la'uhibbuka lillah. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya hadis ini, apabila kita mencintai kepada sesama, sampaikan bahwa kalau mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kecintaan itu benar-benar disaksikan oleh para malaikat bahwa mencintainya itu bukan karena apa-apa, tapi mencintainya karena semata-mata keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir sebagai hamba Allah yang beriman, yang saling mencintai, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kelak di akhirat diwujudkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan otomatis mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang selamat, tidak hanya di dunia, tapi selamat di akhirat, menjadi orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para hadirin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa sama mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baghil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baghil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Hasbunallah. Sayu'tina Allah min fadli wa rasulah. Inna ilallahi raghibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten berjamaah apa yang dapat saya